kalau Bapak Ibu mau lebih simpel, isi aja kulkasnya dengan pare. Jadi ketika muncul hasrat pengen makan gitu kan, buka kulkas pare, batal makan, gak jadi makan. Itu lebih baik. Kan godaan selalu di mana-mana ada kan. Lihat kulkas ada banyak, inilah nugget lah, sosis segala macam. Aduh. Ya. Dan jangan tanya dokter makannya apa. Jika banyak orang tanya dokter makanannya apa sih gitu kan. Saya itu nggak terlalu antusias dengan makanan, serius. Ya. Kenapa? Kalau udah kita menetapkan makan paginya begini, makan siang begini, makan malam begini, dunia lagi. Kita tuh mukmin muslim itu sekalian. Makanya ada apa yang ada dimakan tapi tentu sehat gitu kan. Cukupnya, nggak usah berlebihan. Kayak pagi-pagi kadang-kadang cuma minum air putih, kadang-kadang cuma minum zaitun, ada minum madu, nggak terlalu banyak yang dimakan. Kadang makan buah sedikit selesai. Nggak ada ribut urusan makanan. Ya. Sehingga nanti apa? Cukup kita makan hal-hal sederhana tapi minta sama Allah, ya Allah berkahi makananku ini sehingga aku bisa beribadah, bisa bekerja, bisa mencari nafkah untuk keluarga. Selesai. Gitu loh. Jadi makan tidak untuk kenyang. Ya. Jadi malam jangan lagi banyak makan. Tanda-tanda orang banyak makan apa? Gemuk. Dan Nabi sudah sampaikan kan, aku melihat, kata Rasulullah, di kalangan umatku di akhir zaman banyak dari mereka yang gemuk. Ibu-ibu yang dulunya wajahnya persegi, masih kelihatan tulang rahangnya gitu kan, sekarang sudah bak rembulan. Itu kan tanda gemuk. Bapak-bapak yang dulunya wah langsing gitu kan, sekarang banyak lipatan di samping dan di depan gitu kan. Ayo berubah. Bahkan saya kemarin lihat ada siapa gitu kan, Agim nggak salah, dia bilang six pack itu sunnah Nabi. Ya memang iya, Nabi kita six pack, Rasul kan six pack. Hadisnya disebutkan di situ perut Nabi itu seperti batu bersusun, betul-betul kan six pack. Gitu, ganteng lah Pak, serius. Kalau laki-laki itu slim gitu kan, langsing, ganteng, serius. Wajahnya kan glowing, nggak perlu pakai masker. Ya, obat kuatnya laki-laki itu adalah hidup sehat. Jadi kalau Anda pengen memuaskan istri Anda, maka hiduplah sehat. Maka insya Allah nanti istri bisa puas. Kenapa? Banyak, Bapak Ibu pernah baca surveinya nggak? Banyak perceraian terjadi karena ketidakpuasan pasangan loh. Suami tidak bisa memuaskan istri, istri juga tidak bisa memuaskan suami. Banyak kayak begitu. Balik-baliknya gara-gara apa? Gara-gara tadi makanan salah satunya. Laki-laki yang maaf perutnya buncit, ya, kemampuan seksnya pasti menurun. Maaf nih, datanya begitu, pasti menurun. Ibu-ibu yang lemaknya banyak akan jadi frigid, susah terangsang. Ini bahasa medisnya gitu lah. Makanya kayak begini nih harus sinergi suami sama istrinya. Kenapa saya senang dan banyak jamaah saya itu kebanyakan ibu-ibu? Saya tidak men-setting itu, dan memang saya tidak disetting, tapi saya suka. Sukanya kenapa? Karena mereka penguasa dapurnya kan. Jadi akhirnya suami tiba-tiba minta, mama bikinin teh manis, dibikinin kunyit gitu kan. Umi gitu kan, tolong bikinin kopi, sama Uminya dibikinin jahe. Bagus. Tanpa sadar suaminya jadi sehat. Dan akhirnya gara-gara itu apa? Mereka jadi lebih senang berpuasa. Anggaran rumah tangganya turun. Nasinya jarang beli, beras jarang beli, gula jarang beli, minyak jarang beli, tepung jarang beli. Kan asik. Duitnya buat beli buah. Nah, kalau udah bener nanti ininya, mata sama otaknya udah bener gitu kan, bener versinya ala-ala saya gitu kan, maka nanti Bapak sekalian, Anda akan lebih berbinar-binar datang ke pasar tradisional yang di situ dijualan rempah, rimpang, berbinar-binar banget. Itu kalau sudah kembali ke jalan yang benar. Kalau belum, ya lihat bubur ayam lewat, bakso lewat, gorengan lewat, masih ada selera di situ. Nah, berarti masih ada kelop di sininya. Harus dibersihin. Dibersihin dengan cara apa? Ya sayur, buah. Balik-balik ke situ aja sebenarnya. Ya, balik-baliknya ke sana. Ya. Jadi Islam mengatur
dengan sangat sederhana sebenarnya ya konsep-konsep hidup sehat itu sekalian. Dan kalau kita lihat Indonesia ya, Indonesia ini kaya banget dengan rimpang. Ya, rimpang itu apa? Oh sebentar, saya mau cerita ini. Sengaja saya bawa supaya kadang-kadang kita butuh apa ya, sumber lain. Saya baca buku ini judulnya Longevity Solution. Jadi buku ini yang mengarangnya dua dokter di Amerika, namanya Dr. James Dinnick sama Jason Fung. Buku ini menceritakan tentang riset mereka, tentang klinik mereka yang mereka mengobati orang-orang sebagian besar itu diabetes dengan apa? Dengan puasa. Dan puasa yang mereka pakai itu puasa-puasanya Islam. Daud dia sebutnya alternate day fasting. Puasa Daud, kemudian dia 5-2 fasting. 5-2 fasting itu 5-2, berarti Senin Kamis. Kemudian 3 days a month. Dan yang menariknya banyak orang-orang yang ini ada testimoninya di sini juga ada. Ini versi Indonesianya. Complete Guide of Fasting. Panduan hidup sehat berpuasa. Jadi ada orang yang 20 tahun pakai insulin bisa bebas insulin dengan berpuasa. Masya Allah. Itu saya katakan tadi, umat Islam ini harusnya kita menjadi umat yang paling sehat sebenarnya. Kalau ngikutin sunnahnya Nabi gitu loh. Lagi waktunya puasa, nggak usah makan banyak. Atau nggak usah makan sekalian. Waktunya makan, ya makan. Ya, seperti itu. Dan tadi kembali ke itu bos sekalian, Indonesia kaya dengan rimpang. Indonesia kaya dengan rimpang. Rimpang tuh kayak begini nih, rimpang. Ya, salah satunya kunyit. India merupakan salah satu negeri atau negara yang paling tinggi angka penduduknya kan. Kenapa? Karena rahim wanitanya subur-subur. Iyalah, apalagi. Kenapa bisa subur? Karena wanitanya, laki-lakinya banyak makan masalah. Masalahnya nggak pakai H. Masalah itu bumbu. Dan bumbu itu ya banyak ya. Saya mungkin kasih tunjuk ya. Jadi kayak begini, ada jinten ya, ada apa nih? Ada time gitu kan, ini basil ya. Bumbu ini bahan bakunya kita. Ya. Maka salah satu tips yang saya memang sangat sarankan, dua hal ini dalam kehidupan Anda tiap hari. Dua hal ini dalam kehidupan Anda tiap, ingat baik-baik, jangan pernah lepas, rimpang sama rempah. Rimpang itu ini, kunyit. Kunyit, jahe, kencur, temulawak, itu bahan bakunya kita. Rempah ya kayak begini nih, ini rempah. Dan ini gampang sekali kan dibikin masakan. Kalau Anda bikin masakan, maka kuahnya diminum. Maka itu jadi obat. Itu jadi obat ya, kuahnya diminum. Dan ibu-ibu mulai sekarang, saran saya, kalau Anda pengen menyehatkan keluarga, khususnya suami di rumah, maka jangan kasih santan ke suami mulai sekarang. Kalau Anda pengen kasih santan ke suami, maka kasihlah santannya dengan cara kayak begini. Iya, 5 menit lagi. Iya. Air kelapa tua itu, airnya jangan dibuang, diminum ya mulai sekarang ya. Itu bagus sekali untuk kesehatan. Air kelapa tua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang edisi lama itu maksudnya yang lahirnya tahun 50 gitu loh. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 lah. Ya. Minumlah air kelapa tua. Air kelapa tua. Kelapa mudanya buat yang masih muda. Karena kelapa muda bagus untuk detox. Kelapa tua bagus untuk mikronutriennya, bagus untuk orang-orang dengan degeneratif. Gitu. Lalu santannya diapain? Di blender. Santannya di blender pakai kurma, kasih kunyit, kasih garam sedikit. Maka itu akan jadi minuman buat menguatkan jantung. Jadi santan itu jangan dipanaskan. Kenapa opor tidak sehat? Karena santannya. Gitu ya. Jadi santannya jangan gitu. Termasuk juga nanti cobain, nanti sore ya, bagi Anda yang mungkin puasa atau mungkin yang hari ini pengen nyobain, nanti beli kurma, lalu kurmanya di blender sama air kelapa.
kelapa muda, lalu disaring sebentar, atau kalau nggak disaring Anda tunggu aja, itu akan jadi detox yang paling baik untuk pencernaan kita. Air kelapa muda di blender sama kurma, ya. Murah kan? Murah. Beli air kelapa paling 5.000 lah, 10.000.